Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bertemu di mata kuliah Matematika Terapan 2. Kami dari kelompok 8 atau kelompok terakhir akan memaparkan mengenai perbandingan tarikh. Yang mana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Fi Inayatil Maula dengan NIM akhir 017. Yang kedua Mbak Novita Dwi Ilmawati dengan NIM akhir 022. Yang ketiga Mbak Nikmatul Aliyah Fajri Utami dengan NIM akhir 030. Dan yang terakhir Mbak Alda Kemelia Munawaroh dengan NIM akhir 03934. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kami bahas mengenai perbandingan tarikh. Yang pertama, pentingnya mempelajari perbandingan tarikh. Yang kedua, definisi perbandingan tarikh. Yang ketiga, menghitung hari pada permulaan bulan dan tahun Hijriah. Yang keempat, konversi atau perbandingan tarikh dari kalender Hijriah ke Masehi dan sebaliknya. Yang terakhir, contoh menentukan hari dan pasaran. Lebih jelasnya, mari kita mulai. Yang pertama, pentingnya mempelajari perbandingan tarikh. Di dalam ajaran agama Islam, persoalan perbandingan tarikh diinformasikan melalui Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 yang sekaligus memberikan inspirasi bagi kaum muslim agar senantiasa memperhatikan solar kalender dan lunar kalender. Dalam praktiknya, kalender miladiyah atau biasa disebut dengan kalender Masehi digunakan sebagai acuan untuk kepentingan transaksi atau perjanjian. Sedangkan kalender Hijriah digunakan untuk penjadwalan waktu ibadah dan hari-hari besar Islam. Nah, memperhatikan kenyataan itu, umat Islam perlu menyadari pentingnya penggunaan perbandingan tarikh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita yang tinggal di Indonesia. Karena perbandingan tarikh dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi atau perjanjian. Dan selain itu, perbandingan tarikh juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan waktu ibadah dan hari-hari besar Islam. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novita. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inayatil Maula mengenai definisi perbandingan tarikh. Dalam studi astronomi, Islam dikenal istilah perbandingan tarikh atau takwil as-sanah. Berbagai literatur mendefinisikan perbandingan tarikh adalah konversi kalender miladiyah ke dalam kalender Hijriah atau sebaliknya, konversi kalender Hijriah ke dalam kalender miladiyah. Adapun yang dimaksud perbandingan tarikh dalam tulisan ini adalah penggunaan kalender miladiyah dan kalender Hijriah secara bersama-sama. Selanjutnya, definisi kalender Masehi atau sistem matahari. Kalender ini pada prinsipnya menggunakan perjalanan bumi ketika berevolusi atau mengorbit matahari. Ada dua pertimbangan yang digunakan oleh sistem ini. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, adanya pergantian musim diakibatkan karena orbit yang berbentuk elips ketika mengelilingi matahari. Penyusunan kalender Masehi atau matahari berdasarkan gerak revolusi bumi mengelilingi matahari. Dalam pemakaian praktik konsensus, 1 tahun adalah 365 hari. Kendati demikian, gerak edar bumi bukan lingkaran sempurna, melainkan elips, sehingga perhitungan sesungguhnya rata-rata tahun matahari besarnya 365,25 hari. Karena itu didefinisikan tahun kabisat atau tahun dengan jumlah hari sebanyak 336 hari dengan penambatan 1 hari pada bulan Februari sehingga umurnya menjadi 29 hari dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika angka tahun yang ditinjau habis dibagi 4. Yang kedua, jika tahun abad, misal 1900, 2000, 2100, 2200, dan 2400.
Selanjutnya, kalender Hijriah atau sistem bulan. Penanggalan Hijriah ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi atau periode sinodis yang memakan waktu 29,5 hari. Tepatnya 29 hari, 12 jam 44 menit 2,8 detik. Untuk memudahkan perhitungan, diambil satu siklus selama 30 tahun dengan mengambil 11 tahun diantaranya menjadi 2 kabisat. Jumlah bulan dalam 1 tahun Hijriah sama dengan Masehi, yaitu 12 bulan. Dengan demikian, terdapat 6 bulan yang jumlah harinya 30 atau diambil bulan genap, dan 6 bulan lagi yang jumlahnya harinya 29 atau diambil bulan-bulan ganjil, sehingga dalam 1 tahun jumlah harinya 354 hari, sementara kabisatnya adalah 355 hari. Mengingat siklus 30 tahunan ditambahkan 1 hari pada bulan terakhir atau Dzulhijjah, dengan ketentuan bahwa penambahan tersebut dilakukan pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 pada siklus 30 tahunan. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara kalender Hijriah dan Masehi. Yang pertama, untuk kalender Hijriah ini berdasarkan peredaran bulan, untuk Masehi berdasarkan peredaran matahari. Yang kedua, umur bulan menurut kalender Hijriah itu 29 atau 30 hari, sedangkan menurut Masehi umur bulan 28, 29, 30 atau 31 hari. Yang selanjutnya, menurut kalender Hijriah rata-rata 29,53055 hari. Kemudian menurut Masehi rata-rata 30,43687 hari. Selanjutnya, umur tahun rata-rata 35,4,36666 hari. Kemudian Masehi umur tahun rata-rata 365,2425 hari. Kemudian siklus 30 tahun menurut kalender Hijriah adalah sepanjang 11 tahun panjang. Kemudian untuk siklus Masehi 400 tahun adalah 97 tahun panjang. Selanjutnya 19 tahun biasa, untuk Masehi 303 tahun biasa, untuk Hijriah dimulai tanggal 15 atau 16 Juli 622, untuk yang Masehi tidak ada. Kemudian tahun Hijriah 0, tahun Masehi 621,54. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aliyah Fajri Utami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang menghitung hari pada permulaan bulan dan tahun Hijriah. Jika kita ingin mengetahui hari pada permulaan bulan dan tahun Hijriah, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kurangkan angka 1 pada tahun yang dimaksud. Yang kedua, sisa pengurangan dibagi 30. Langkah yang ketiga, sisa dikelompokkan ke dalam tahun Besitoh dan Kabisat. Langkah yang keempat, tahun Besitoh dikalikan 4, tahun Kabisat dikalikan 5, dan Daur dikalikan 5. Hasilnya dijumlahkan semuanya. Langkah yang kelima, hasil penjumlahan dibagi 7. Langkah yang keenam, lihat tabel 4.1. Tabel ini bisa dilihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Pada tabel 4.1 itu menentukan hari pada akhir tahun. Dan untuk langkah yang ketujuh, tabel
4.2 untuk menentukan hari pada permulaan bulan Hijriyah. Tabelnya bisa dilihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya, konversi atau perbandingan tarikh dari kalender Hijriyah ke Masehi dan sebaliknya. Sebelum menghitung konversi dari tarikh Masehi ke tarikh Hijriyah atau sebaliknya, maka harus mengetahui perbedaan jumlah hari antara kedua sistem itu adalah 227.016 hari. Diperoleh dari tahun Nabi Muhammad SAW Hijrah minus 1 dibagi 4 sama dengan daur plus sisa tahun. Kemudian daur X 1461 hari plus sisa X 365 plus hari dari 1 Januari sampai dengan 15 Juli yaitu 622 minus 1 dibagi 4 sama dengan 155 daur plus 1 tahun. Jadi jumlah hari sama dengan dalam kurung 155 kali 1461 hari plus 1 kali 365 hari plus 196 hari sama dengan 227.016 hari. Dapat diperoleh perbedaan tanggal antara Hijriyah dan Masehi yaitu 227.016 hari. Oke, yang pertama konversi tarikh Masehi ke tarikh Hijriyah. Bertepatan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa Hijriyah tanggal 26 September 2003. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana langkah-langkah perhitungan yang harus dilakukan sehingga dapat diperoleh tanggal 26 September 2003 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1424. Untuk yang kedua, konversi tarikh Hijriyah ke tarikh Masehi. Pada tanggal bulan dan tahun berapa Masehikah tanggal 29 Rajab 1424 Hijriah. Di situ juga teman-teman bisa melihat langkah perhitungannya ya, sudah jelas dipaparkan bahwa langkah-langkah perhitungannya secara rinci. Jadi dapat diperoleh tanggal 29 Rajab 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 September 2003 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alda. Silahkan Mbak Alda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait contoh menentukan hari dan pasaran. Misalkan tanggal 31 Januari 2018 itu jatuh pada hari pasaran apa? Nah, untuk mencari hari dan pasarannya, yang pertama kita membagi tahun Masehi dengan kita bagi 4 ya, untuk mengetahui apakah tahun tersebut tahun kabisat atau bukan. Jika tahun itu habis dibagi 4, berarti tahun kabisat. Tapi kalau tidak habis dibagi 4, itu berarti tahun Basito. Oke, tahun 2018, di sini kita bagi 4. Hasilnya 504,5. Dia tidak habis dibagi 4, berarti dia tahun Basito. Kemudian, mengurangi tahun dan bulan dengan 1. Tahun 2018 dikurangi 1. Kemudian bulan Januari adalah bulan 1 dikurangi 1. Tambah tanggal 31, di sini kita tulis 31, sama dengan 2017 untuk tahunnya 0 bulan dan 31 hari. Selanjutnya, mengkonversi tahun dan bulan ke hari. Yang pertama, kita konversi terlebih dahulu tahun ke daur atau siklus. Tadi tahunnya ada tahun 2017, ya. Di sini tahun 2017 kita bagi 4, sama sistemnya untuk mengetahui ini. Nah, ternyata hasilnya 504,25 atau 504 tahun lebih 1 tahun.
Selanjutnya, mengkonversi siklus tahun ke hari. Konversi siklus tahun ke hari di sini nih yang kita pakai tahun yang ini 504 dikalikan dengan hari dalam satu tahunnya untuk satu tahun daur ya, berarti 1461. Maka ketika dikalikan hasilnya 736 344 hari. Oke, selanjutnya mengkonversi sisa tahun ke hari. Tadi tahunnya sisa 1 tahun, kita konversi 1 tahun sama dengan 365 hari. Selanjutnya mengkonversi bulan ke hari. Tadi bulannya kan 0 bulan. 0 bulan sama dengan 0 hari. Terus sisa harinya tadi 31 hari sama dengan 31 hari. Nah, sudah bentuk hari semua dari awal tadi, tinggal kita jumlahkan semuanya. 736.354 hari tambah 365 hari tambah 0 hari tambah 31 hari sama dengan 736.740. Ini dalam bentuk hari syamsiah ya. Selanjutnya membagi jumlah keseluruhan dengan angka 7, kemudian sisanya itu untuk menentukan hari. Dan jumlah keseluruhan ini dibagi 5, kemudian sisanya digunakan untuk menentukan pasaran. Oke. Pertama 736.740 kita bagi 7, hasilnya 105.248, sisanya 4. Oke. Kemudian yang kedua 736.740 dibagi 5, hasilnya 1.407, 358, sisanya 0. Nah, kita lihat yang dibagi 7 sisa 4, yang dibagi 5 dia sisa 0. Kita lihat di tabel 4D5. Jadi, yang dibagi 7 sisanya 4, ini untuk harinya kita lihat adalah hari Rabu. Kemudian yang dibagi 5 sisanya 0, kita lihat pasarannya adalah Legi. Berarti dia jatuh di hari Rabu Legi gitu ya, 31 Januari 2018 itu jatuh di hari Rabu Legi. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Oh iya, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, perbandingan tarikh dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi atau perjanjian. Selain itu, perbandingan tarikh juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan waktu ibadah dan hari-hari besar Islam. Yang kedua, perbandingan tarikh adalah konversi kalender miladiah ke dalam kalender hijriah atau sebaliknya, konversi kalender hijriah ke dalam kalender miladiah. Yang ketiga, penyusunan kalender Masehi atau matahari berdasarkan gerak revolusi bumi mengelilingi matahari, sedangkan penanggalan Hijriah berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau periode sinodis. Yang memakan waktu 29,5 hari, tepatnya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Selanjutnya, terdapat 6 langkah-langkah dalam menghitung hari pada permulaan bulan dan tahun Hijriah sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya. Yang kelima, sebelum menghitung konversi tarikh Masehi ke tarikh Hijriah atau sebaliknya, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui perbedaan jumlah hari antara kedua sistem itu. Nah, berdasarkan perhitungan, jumlah hari yang diperoleh adalah 227.016. Itu beda tarikhnya. Gitu. Ya, itu ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau kalau sudah paham, mungkin nanti bisa membantu teman-temannya. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.